Selamat sore Pak Greg, nama saya Evelyn Jessica dengan NIM 21G10010 kelas akuntansi 1. Hari ini saya akan memberikan video reaction dengan judul ekstraksi sperma tanpa persetujuan dari pria untuk kehamilan istrinya atau pasangannya. Jadi saya akan menjawab study case yang diberikan oleh Pak Greg yang bertokoh Bejo dan Trimbil. Dan pertanyaannya itu adalah, jika saya adalah seorang filsuf, apa saran saya? Dan apakah saya setuju dengan keputusan Trimbil untuk mengambil sperma Bejo tanpa persetujuan Bejo? Nah, di sini saya merasa tidak setuju dengan pendapat Trimbil, karena etikanya seorang pasien tetap memiliki privasi dan memiliki hak penuh atas tubuhnya. Tidak boleh ada satu orang pun yang memanfaatkan bagian dari tubuh pasien tanpa persetujuan pasien tersebut. Bahkan ketika pasien ingin mendonasikan bagian tubuhnya, misalnya seperti jantung, hati, mata, atau organ-organ tubuh yang lain, itu juga diperlukan persetujuan dari pasien. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kode etik profesi dalam bidang kedokteran yang sesungguhnya. Sekalipun Trimbil adalah istri dari Bejo, namun bagaimanapun juga sperma yang diambil ada di dalam tubuh Bejo dan harus dengan persetujuan Bejo. Selain itu, dalam kisah ini juga dikatakan bahwa Bejo dan Trimbil dari awal memang ingin menunda untuk memiliki anak karena ada masalah ekonomi dan merasa bahwa belum bebas secara ekonomi. Dan jika dibayangkan, ke depannya Trimbil pasti akan merasa kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada anaknya karena alasan memiliki anak dari Bejo adalah kematian Bejo, sehingga rasanya seperti terpaksa untuk hamil saat itu juga. Jadi anak ini seperti tidak memiliki hak suksesi di bawah hukum negara bagian atau hak berdasarkan Compensation to Relative Act. Selain itu, kedepannya masih ada kemungkinan bahwa Trimbil juga akan kesulitan untuk membiayai anak tersebut. Karena dari cerita dikatakan bahwa Trimbil dan Bejo belum sehat secara finansial. Nah, dalam studi kasus ini ada 3 manusia yang terlibat. Yang pertama, dari pihak Trimbil sebagai seorang ibu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Trimbil akan kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada anaknya. Karena kesulitan dalam membiayai anak dengan sendirian dan keadaan awal keluarga Trimbil dan Bejo memang belum sehat secara finansial. Kemudian, yang kedua itu dari posisi Bejo sebagai ayah. Itu sebagian besar penulis dalam etika sastra itu mengatakan bahwa orang yang meninggal pun tetap disebut sebagai manusia, sehingga sesungguhnya dia bisa menentukan keputusan untuk memilih mana yang menjadi pilihannya. Pilihan di sini bisa secara langsung atau secara eksplisit. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dari pihak anaknya, anak yang akan dilahirkan oleh Trimbil nanti. Nah, kedepannya anak ini tuh akan jadi anak yatim tanpa ayah, dan statusnya menjadi anak yatim ini itu seperti sudah direncanakan karena dari awal Trimbil itu mengambil sperma Bejo ketika Bejo sudah hampir meninggal. Jadi kesannya status anak yatim pada anak Trimbil dan Bejo ini tuh sudah mereka rencanakan gitu. Jadi kedepannya udah pasti anak dari Bejo dan Trimbil itu tidak memiliki ayah. Nah, jadi sesungguhnya segala bentuk intervensi medis itu memerlukan persetujuan, seperti yang ditulis dalam pasal 6 ayat 1 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Itu ditulis bahwa setiap intervensi medis preventif, diagnostik, dan terapeutik hanya akan dilakukan dengan persetujuan sebelumnya, bebas, dan diinformasikan yang bersangkutan berdasarkan informasi yang memadai. Persetujuan itu harus jika perlu diungkapkan dan mungkin ditarik kembali oleh yang bersangkutan sewaktu-waktu. Jadi intervensi dalam medis ini tuh sangat membutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan. Jadi sesungguhnya sekalipun pasien tidak dapat memberikan persetujuan, kita tuh sebenarnya bisa melihat dari sudut pandang pasien sendiri. Bagaimana keinginan pasien selama dia hidup,
Nah, keinginan ini tuh bisa diambil dari beberapa hal. Misalkan dari gaya hidupnya, pernyataan yang telah dia buat, seperti surat wasiat mungkin, kemudian atau dari orang-orang terdekatnya yang mengetahui keinginan dari Bejo itu apa. Jika selama hidupnya pun ternyata Bejo ingin memiliki anak, hal ini tuh baru bisa dilakukan. Tapi jika tidak ada surat pernyataan atau keinginan Bejo, hal ini melanggar hak Bejo dan secara etis ini tidak boleh dilakukan di rumah sakit. Selain itu, untuk hal anak, kita harus mempertimbangkan apakah itu pilihan terbaik untuk anak itu ke depannya. Jika ia harus dilahirkan tanpa seorang ayah. Meskipun mungkin ada yang berpikir bahwa hidup tanpa seorang ayah itu membuat anak lebih mandiri atau dianggap lebih kuat secara mental. Tapi bagaimanapun juga ketika anak tidak memiliki ayah, pasti akan memiliki rasa berbeda dengan anak-anak yang lain. Merasa bahwa iri, merasa kurang kasih sayang dari seorang ayah tanpa ada sosok ayah dalam hidupnya. Seperti itu penjelasan dari saya. Demikian penjelasan dari saya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.